Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya, sehat? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang untuk memimpin menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kita bela bersama tuh dua. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Ada yang tahu programmer itu apa? Cung, ada yang tahu programmer itu apa? Programmer itu adalah seseorang yang membuat sebuah program desktop atau program komputer atau program yang ada di handphone gitu ya, atau membuat web. Nah, itulah yang namanya programmer. Jadi seorang programmer itu harus dituntut untuk bisa membuat sebuah algoritma. Sudah kirim link absensi ke Google Form lewat WA ya. Silakan dicek dan isi ya. Sudah anak-anak? Nah, sebelum Bapak lebih lanjut ke materi, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Jadi dalam 4 pertemuan ke depan, itu kalian harus sudah bisa menjelaskan 3 notasi algoritma itu. Tadi ada bahasa natural, ada flowchart, ada pseudocode. Itu kalian harus bisa menjelaskan. Setelah bisa menjelaskan, kalian harus dituntut untuk bisa membuat algoritma bahasa natural, flowchart, dan pseudocode. Nah, setelah algoritma dipelajari, itu kalian di pertemuan 3-4 itu adalah membuat sebuah program sederhana. Jadi sudah kebayang ya, ke depannya kita akan membuat sebuah. Jadi di sini yang harus digarisbawahi, algoritma itu adalah runtutan atau keteraturan langkah-langkah gitu. Jadi langkah-langkahnya tidak boleh diacak, harus berurutan dari tahap 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jangan dari 1 sampai ke 4, dari 4 balik lagi ke 3, balik lagi ke 2, baru ke 6. Itu tidak boleh. Jadi algoritma itu selalu berurutan. Ingat ya, kata kunci untuk algoritma adalah urutan, berurutan. Game dulu ya. Silahkan bisa kalian ketik atau nanti Bapak kirim lewat WA ya. Bapak kirim lewat WA ya. Coba kalian akses, kemudian play. Ada 5 pertanyaan, jadi kalian bermain sambil menjawab pertanyaan. Jadi kalian arahkan karakternya ke jawaban dari pertanyaannya gitu ya. Sok silahkan. Start, langsung aja. Iya, beda-beda diacak soalnya ya. Bapak umumkan juaranya ya. Juara ketiga diperoleh oleh Kalyana. Tepuk tangan untuk Kalyana. Juara kedua
atas nama Kay. Siapa Kay ini? Keisha menjawab 4 soal, waktunya 1 menit 56 detik. Tepuk tangan untuk Keisha. Untuk juara pertama diperoleh oleh Zinandia, berhasil menjawab 5 soal. Tepuk tangan untuk Zinandia. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang materi yang Bapak sampaikan tadi mengenai algoritma dan pemrograman? Cuk, silakan Fibria. Kenapa? Saya belum mengerti tentang variabel, Pak. Variabel ya. Yang lain sudah mengerti? Ada yang sudah mengerti tentang variabel? Belum ya? Sama gelap ya? Sama gelap. Jadi algoritma tadi variabel ya. Kemudian ada variabel. Jadi variabel itu dia tempat penyimpanan. Jadi ibaratkan gini, Bapak analogikan variabel itu sebagai kotak gitu ya. Kotaknya kan? Keisha, silakan. Kenapa sih Pak kok harus menggunakan algoritma? Diulang. Gimana? Kenapa harus menggunakan algoritma? Kenapa harus menggunakan algoritma? Coba kira-kira kenapa kita harus menggunakan algoritma? Sebenarnya tadi sudah Bapak jelaskan ya kenapa harus menggunakan algoritma. Selain untuk melatih kita berpikir logis, itu juga melatih kita berpikir. Nah, tadi kita sudah main game, pertanyaan juga sudah. Sekarang waktunya kalian belajar berkelompok gitu ya. Sebelum belajar berkelompok, Bapak akan memberikan permasalahan yang harus kalian selesaikan. Bapak membuat LKPD untuk kalian yang isinya permasalahan tentang bagaimana kalian membuat sebuah algoritma bahasa natural dari sebuah flowchart. Dan tentukan juga variabelnya gitu ya. Jadi tentukan variabel, kemudian tentukan algoritmanya gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk kelompok, Bapak akan membagikan kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing pesertanya 4 orang anggotanya. Yang pertama ada kelompok 1. Bapak sebutin anggotanya ya. Kalyana, kemudian Fibria, kemudian Saskia, kemudian Reva. Kalyana ini nanti dibagikan ya ke kelompoknya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 Zinandia, kemudian Naesila, kemudian Keisha, kemudian Zahra. Mengenai hal-hal tersebut, algoritma, flowchart sama pseudokode di internet, di modul, di YouTube, terserah mau dimanapun. Yang terpenting adalah kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD berdasarkan dari penjelasan yang Bapak berikan atau dari sumber-sumber yang kalian baca gitu ya. Bapak minta aktif di dalam kelompok, jangan hanya mengandalkan 1 orang, tapi semuanya harus ikut bekerja sama gitu ya. Silahkan sekarang duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan.
Oke, jika nanti ada permasalahan yang kalian temukan, ada beberapa hal yang tidak kalian mengerti, jangan sungkan untuk bertanya ke Bapak. Nanti Bapak akan keliling mengecek pekerjaan kalian. Bisa dimengerti? Silakan mulai bekerja kelompok tempat penyimpanan angkanya gitu. Atau kalau misalkan di matematik juga sama tuh, ada variabel kan. Nah, misalkan contohnya ada variabel alas. Di sini kan ada variabel alas ya. Nah, jadi yang ada nilainya itu yang mana saja, itulah yang namanya variabel gitu, yang dapat diisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelompok yang bernama Kisah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Feby Setiawan Ramadhani. Baik, nama saya Deda Tulisannya. Nama saya Kedap Yasin. Nama saya Kedap Yasin. Jadi di sini adalah pertanyaan pertama. Tentukanlah variabel dan tipe data yang digunakan pada flowchart di samping. Jadi tipe data dan variabel di samping ini adalah Tepuk tangan untuk hasil kerja kalian. Semua pekerjaan kalian itu sudah baik, sudah benar. Namun masih ada kekurangan sedikit di beberapa kelompok. Mungkin dari lapangan kalian, dari kota yang adalah, kita lihat, kota kita ada alat luas sedikit, ada luas saja, jadi ingin membingungkan kalian. Jadi yang pertama itu yang harus kalian tulis adalah, kalau itu tadi, kalau apa alasan, tadi ada alasan tinggi, itu alasan tinggi, tidak tinggi, ini kan alasan tinggi, kan apa? Yang tinggi itu apa alasan? Jangan, kemudian ada yang luas tinggi, itu berapa? Voting, kan itu ada voting. Ada di mana saya nanti harus menggunakan voting. Kemudian, setelah bisa beberapa kesalahan tulisan, runtutannya harusnya, yang alasan mulai jelas sedikit, program dimulai, ini yang mana? Jadi ingat, algoritma itu harus berurutan gitu ya. Harus silahkan perbaiki dulu LKPD kalian. Apabila masih ada kekurangan silahkan perbaiki. Jika sudah silahkan kumpulkan ke depan oleh ketua kelompoknya. Apakah ada kesulitan? Tidak. Menurut kalian yang bikin susah dari pembelajaran ini yang bagian yang mana? Minggu depan kita bertemu lagi, kita bahas, tadi Bapak bilang bahas mengenai flowchart dan pseudocode. Bisa ya? Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sebelum pulang, mari kita membacakan doa dulu. Silakan dipimpin oleh satu orang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Bapak Guru beri salam.